Cloning pada manusia dari berbagai perspektif. Latar belakang. Cloning hingga saat ini masih menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Pro dan kontra ini terjadi dikarenakan masih banyaknya perdebatan di kalangan saintis maupun agamawan serta moralis dengan idealismenya masing-masing. Permasalahan cloning muncul bila dikaitkan langsung dengan nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan etik. Cloning pada manusia. Cloning merupakan teknik reproduksi secara aseksual dengan kode genetik yang sama dengan induknya pada makhluk hidup tertentu, baik berupa tumbuhan, hewan, maupun manusia. Cloning pada manusia dari perspektif hukum Islam. Anak yang dilahirkan melalui proses cloning tidak mempunyai status nasab yang jelas, padahal nasab seseorang sangat erat kaitannya dengan syariat Islam seperti perkawinan, waris, serta hubungan kemahraman. Cloning dapat mengaburkan serta dapat menghilangkan status nasab. Cloning manusia dalam perspektif hukum Islam di Indonesia diatur Undang-Undang Perkawinan. Menurut pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Cloning pada manusia dari perspektif filsafat dan moral. Cloning secara tidak langsung dapat berimbas negatif terhadap pranatal sosial dan interaksi sosial yang selama ini diyakini sebagai basis kerukunan dan kedamaian antar sesama manusia. Cloning dapat memudarkan etika bisnis yang berwajah humanis dengan memperjualbelikan sesuatu yang tidak seharusnya diperjualbelikan, yang berdampak pada rendahnya harkat, martabat, dan manusia itu sendiri. Cloning pada manusia dari masalah sosial dan etik. Cloning setidaknya memberikan dua persoalan besar pada kita terkait dengan historisitas dan normativitas. Persoalan yang pertama adalah terkait dengan kontroversi adanya intervensi penciptaan yang dilakukan manusia terhadap tugas penciptaan yang semestinya dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalan yang kedua adalah bagaimana posisi syariat menghadapi kontroversi pengkloningan ini. Apakah syariat mengharamkan atau justru sebaliknya menghalalkan? Cloning manusia dari perspektif Don Ihde. Meskipun cloning ini tidak melalui proses alamiah, tetapi pertumbuhan janin hasil cloning ini ternyata memerlukan rahim. Hal ini akan berakibat buruk jika kemudian kebutuhan akan sebuah rahim menjadikan perempuan sebagai objek, dan bahkan menjadi salah satu alat teknologi itu sendiri. Ya mungkin secara ini bisa dilakukan mengkloning, tapi tidak mungkin lah ya akan terjadi cloning manusia, ya tidak mungkin, karena keturunan manusia itu sudah pasti hanya akan terjadi dengan pernikahan yang sah ya, dan dikemukakan dalam Al-Quran kan, surat An-Nisa ayat yang pertama. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jadi memang
pertumbuhan perkembangan manusia hanya dimungkinkan lewat pernikahan. Kalaupun kita ada mengkloning orang yang pinter, itu juga tidak boleh dilakukan dengan cloning itu, karena seseorang itu pinter tidaknya sangat ditentukan juga oleh usaha-usaha pendidikan yang dilakukan, yang dia kerjakan. Jadi tetap kalau untuk manusia, karena manusia merupakan makhluk yang mulia, maka segala-galanya dilakukan sesuai dengan sunatullah. Ya, ada orang pintar di cloning misalnya ya, supaya pintar ya, maka akhirnya itu akan mengurangi nilai-nilai kemanusiaan. Manusia itu bukan untuk di cloning, ya. Manusia adalah untuk dididik, ya, dididik ya, dia diperkuat akidahnya, keyakinannya, akhlaknya dan perilakunya. 4 tahun yang lalu, cloning sel manusia pertama kalinya ini berhasil dilakukan. Selengkapnya dalam On This Day. 16 Mei 2013, ilmuwan pertama kalinya berhasil mengkloning sel manusia. Mereka mampu menciptakan sel induk manusia dengan mengkloning sel tua dalam tubuh manusia. Dan cloning ini dilakukan tim penelitian Oregon Health and Science University yang dipimpin oleh Sukrat Mitalipov. Metodenya ialah menggunakan sel sehat dan dewasa dari tubuh manusia, mengambil bagian tengah sel yang mengandung DNA, kemudian menyuntikkannya ke inti sel atau nukleus kosong pada sel telur pasien. Selanjutnya sel telur dimanipulasi agar membelah, layaknya kondisi saat terjadi pembuahan oleh sperma. Nah, setelah beberapa hari, bola sel yang dihasilkan ini mengandung materi genetik yang baik dari pendonor. Nah, sel baru ini akan tumbuh untuk menyokong organ yang sebelumnya sakit. Misalnya hati atau jantung, ini bahkan juga memperbaiki otak penderita Parkinson. Namun metode ini tidak bisa mengkloning manusia secara menyeluruh. Hanya memungkinkan untuk fungsi spesifik organ manusia, sehingga tujuan cloning hanya untuk penyembuhan. Teknik cloning Mitalipov ini, tim ilmuwan menggunakan teknik cloning yang mirip teknik mengkloning domba Dolly pada 1996. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, nama saya Ella Bestari. Di sini saya bertujuan untuk mewawancarai Ibu mengenai isu cloning yang sedang diperbincangkan, di mana cloning tersebut cloning pada manusia tersendiri itu merupakan suatu cara untuk menghasilkan duplikat manusia dengan cara aseksual. Jadi tanggapan Ibu bagaimana ya Bu? Kalau saya sendiri itu kurang setuju dengan adanya cloning terhadap manusia, karena di mana-mana kan manusia itu ada karena adanya hubungan seksual antara laki-laki dan wanita, dan ini nanti kasihan manusia yang dilahirkan, dia tidak mempunyai ayah, ibu punya ya kalau cloning. Nah, nanti itu dipertanggungjawabkan nanti di dunia, kasihan nggak ada identitas. Selamat sore Bang Adi. Sore Rio. Oke. Apa nih? Sini saya ingin bertanya nih Bang mengenai pendapat atau opini dari Abang mengenai human cloning. Bagaimana pendapat Abang tentang human cloning? Sebenarnya kalau kita ngomongin tentang cloningan ini itu masalah yang agak lebih rumit gitu ya. Ada yang pernah di-cloning juga domba, terus habis tahun 2002-2003 juga manusia katanya udah pernah di-cloning juga. Nah, tapi opiniku sendiri tentang hal ini itu lebih gini, kalau orang melakukan cloning berarti menurutku itu merenggut hak azazi dari manusia A yang DNA-nya dipakai, dan merenggut hak azazi juga manusia B yang akhirnya menjadi cloningannya. Seperti itu. Itu sih menurut aku ya, opiniku sendiri gitu. Jadi ya secara etika sepertinya terkesan dan agak salah gitu sih. Jadi setuju atau enggak? Kalau aku pribadi enggak. Tapi teman-teman berhak beropini yang lain. Oke, itu aja Bang, ada lagi mungkin? Cukup sih. Oke. Terima kasih Bang atas opini dan pendapat Abang tentang human cloning. Sekian, terima kasih.